semuanya, kami dari kelompok Praktikum 2 akan mewawancarai salah satu narasumber penyedia jasa K3, yaitu Ibu Eka. Ibu Eka merupakan salah satu alumni D3 Hiperkes UNS tahun 1996. Beliau berpengalaman sebagai QHSE di 3 perusahaan manufaktur. Dan saat ini beliau adalah manajer penyedia jasa K3 di Solo Raya. Mau tahu lebih lengkapnya? Simak videonya. Jadi ibu ini sebelumnya pernah berkarir di 3 perusahaan ya ibu? Ya. 3 perusahaan dan sekarang beralih ke bidang konsultan K3 yaitu di Aska Consulting. Apakah bisa diceritakan perjalanan karir ibu menjadi seorang profesional hakim lalu kemudian beralih ke bidang konsultan K3? Oh, sedikit cerita ya. Kalau dulu saya tuh nggak ngerti K3 itu apa. Taunya IPROS itu kayak himpunan perawat kesehatan gitu ya, nggak ngerti. Ternyata begitu masuk ini dunia manly banget gitu kan, harus jadi seorang safety officer gitu. Tapi alhamdulillah hari setelah lulus, saya ingat waktu itu Sabtu wisuda, seandainya saya interview, ada panggilan di Tirta Investama itu, terus nunggu 2 minggu langsung kerja. Jadi waktu dulu itu tahun 99 saya luluskan, itu angkatan saya termuda waktu itu ya, jadi lulusan termuda di antara satu angkatan itu ya, ada 6 orang. Terus kemudian saya ketiga orang yang langsung kerja, nggak salah ya. Terus training di pusat di Pulau Gadung, habis itu saya ditempatkan di Subang sebagai supervisor K3. Nah itu juga dunia yang baru banget buat saya ya. Ternyata apa yang saya dapat di keilmuan di tempat kuliah itu beda banget dengan yang di tempat kerja. Dimana kita itu otodidak ya, belajar. Zaman dulu tuh nggak ada kayak internet tuh tidak semasif sekarang kan informasinya ya. Jadi kita benar-benar otodidak belajar menjadi pekerja yang baik dulu deh gitu. Bukan sebagai seorang safety officer yang baik, tapi gimana kita bisa ngerti dulu gimana cara bersikap, gimana mengolah attitude kita supaya bisa diterima di berbagai kalangan. Karena SAI itu kan kita harus bisa masuk ke level paling bawah sampai level top manager gitu ya, gimana kita bisa diterima dulu lah oleh mereka gitu sih. Di situ saya 2 tahun, kemudian saya pindah ke konglomerasi Thailand yaitu Charoen Phopan, kurang lebih 2 tahun juga sambil meneruskan kuliah S1. Kemudian terakhir saya berkarir di chemical manufacturing, Jerman company ya, dan di namanya Evonik ya. Di Evonik itu ilmu SQ saya itu saya ngerasa sangat banyak ya di sana ya. Jadi kalau kita di chemical manufacturing itu semua regulasi terkait safety itu ada di situ, teraplikasi di situ. Jadi misalnya dari handle chemical, waste management, ISO system 9000, 14000, 18001, responsible care. Kalau kalian mungkin bisa browsing, responsible care itu seperti chemical management ya. Jadi itu apa ya, asosiasi kimia. Coba kalian catat lah, responsible care itu asosiasi industri kimia yang concern terhadap safety. Nanti kalian browsing di situ deh ya. Nah, di situ kita belajar banyak banget tentang proses safety, tentang distribution code, banyak hal di situ. Nanti kalian bisa cek di situ deh. Kemudian saya sempat off berapa tahun ya, 13, 14, 15, 17, sekitar 6 tahun saya off. Saya jadi ibu rumah tangga. Kemudian tahun 2018 saya kerja di hair company, hair care, jadi bagian finance di situ. Kemudian 2022 ketemu lagi sama temen yang punya konsultan safety penjaga 3 juga, namanya PT Upaya Nusantara. Saya diajak lagi join. Kemudian di 2024 kita buka sekarang Consulting itu di Solo seperti itu. Jadi awalnya ibu tidak berminat ke K3 gitu ya? Awalnya sih nggak minat ya, awalnya nggak tahu itu apa gitu, nggak ngerti gitu. Malah ditakut-takutin juga. Ini kan ladangnya cowok. Oh, iya. Kita susah cari kerja. Terus saya yakin aja, pokoknya yakin aja, terus minta doa orang tua terus-terusan ya. Apa yang nggak mungkin tuh akan jadi mungkin lah kalau dengan izin Allah gitu. Ya. Lalu untuk alasan yang mendorong ibu berpindah dari profesi SIK ke bidang konsultan K3 itu apa ibu? Yang pertama, saya sudah tidak lagi muda ya. Jadi banyak bibit-bibit baru yang harus mendapat tempat ya. Regulasi berubah, safety concern juga mungkin berubah.
Terus apa namanya, kebetulan waktu itu suami saya kan pindah ke Jogja, mau nggak mau saya harus ikut kan. Saya nggak mau kayak LDR itu kan, mau ikut. Iya. Nah, jadi saya ngikut aja deh gitu, ikut aja sambil yakin saya udah nggak mau cari kerja. Suatu saat kalau dibutuhkan pasti orang akan nyari saya mikirnya gitu. Alhamdulillah tuh ada tawaran. Jadi awalnya di PT Upaya Riksa Patra itu menjadi trainer dulu Ibu. Kita jadi saya sebenarnya diajak untuk mengelola sistem manajemennya, kemudian seiring waktu ternyata kita punya keilmuan ketiga, terus kami juga mengelola medsosnya juga gitu. Jadi ilmu safety itu banyak banget deh ininya menurut saya ya, nggak harus kita terjun ke lapangan jadi safety officer, kita juga bisa mengaplikasi apa yang kamu dapat, yang kita dapat itu jadi banyak hal. Misalnya sekarang kan saya udah 7 tahun jadi copywriter juga ya, 7 atau 8 tahun ya copywriter. Jadi copywriter itu awalnya hobi nulis nggak jelas status gitu kan, terus ada teman lihat kok tulisanmu kok enak ya gitu. Iya. Terus coba deh kelola medsos tuh, kelola satu itu dapat tinggal seberapa, tapi ya alhamdulillah saat itu saya nyambung lagi ke dunia konsultan. Di situ dibutuhkan karena kita juga bisa nulis saya tersebut, kemudian artikel tentang safety, update regulasi, jadi itu kepake gitu loh. Mungkin kita yang suka nulis-nulis kepake gitu. Jadi yang di PT Upaya Riksa Patra itu copywriter itu Ibu. Saya juga copywriter, sebelumnya juga pernah jadi copywriter nyambi-nyambi gitu juga. Setelah saya keluar dari yang Evonik ya. Lalu yang selanjutnya, apakah ada perbedaan besar dalam penerapan K3 di setiap perusahaan yang pernah Ibu tempatin? Banyak sekali. Satu, kita tidak relate dengan karyawan langsung ya, karena kita hanya nyari peserta, kemudian pelatihan, nyari lisensi, sertifikasi, ujian gitu. Nah, waktu kita jadi SHE officer itu, apalah namanya officer, supervisor, manager apa itu, waktu kita di lapangan otomatis kita punya full tanggung jawab, full responsibility untuk mengimplementasikan ilmu K3 berdasarkan regulasi yang ada ya. Apalagi kalau kita sudah pegang lisensi ahli K3 umum ya, kan kita kayak panjang tangannya Kemenaker ya. Jadi benar-benar harus ngawasin sistem pengendalian kecelakaan, juga punya kita bekerja di tempat kerja kita masing-masing gitu. Terus banyak deh, challenge-nya banyak. PT Tirta dan PT Ceron dan Evonik itu kan sama-sama manufaktur ya Bu. Jadi dari pekerja-pekerjanya itu mirip-mirip atau gimana? Kayak dari karakteristik pekerjanya. Karakteristik kalau karakter orang mungkin ya hampir sama aja ya. Yang beda dan resikonya. Resiko potensi bahayanya pasti berbeda. Jadi perusahaan food and beverage ya, untuk chemical otomatis lebih tinggi resikonya di chemical. Kita ngelola banyak bahan yang berbahaya ya, seperti itu. Lalu untuk sepanjang pengalaman Ibu di bidang K3 ini pernah mengalami kejadian kecelakaan kerja yang fatal gitu sih? Fatality ya, dalam artian meninggal. Iya. Alhamdulillah enggak, jangan. Ya, enggak. Tapi kalau kecelakaan pernah. Yang ringan-ringan gitu ya? Ada yang sampai 7 hari dirawat juga pernah. Tapi kan saya nggak bisa buka ya. Yang jelas dia terekspos bahan kimia berbahaya ya, sampai bahan kimia yang korupsi ya, akhirnya dirawat. Itu juga pernah. Jadi yang memiliki tingkat risiko yang tinggi itu di chemical? Iya, di chemical. Kalau di manufaktur paling tinggi risikonya dari chemical. Manufaktur ya, beda dengan mining dan oil and gas ya. Terus misal kita kan sebagai anak K3 yang kayak tugasnya itu memberi arahan kepada pekerja untuk kayak mentaati peraturan K3 kayak penggunaan APD. Nah, apakah ada pekerja yang kayak semisal kita perintahkan untuk menggunakan APD tapi mereka itu kayak tidak mau? Kalau pas di depan kita mau aja ya, tapi nggak tahu di belakang kita. Ya karakter orang kan macam-macam ya. Ada yang tidak peduli, ada yang peduli saat diawasi, ada yang dia peduli karena dia tahu bahwa ini demi keselamatan diri. Itu tuh ada seperti itu. Lalu ya Ibu kan sudah berkarir 16 tahun Ibu Ya. di dunia K3. Nah, itu perubahan apa yang paling signifikan di bidang K3 ini dari awal karir hingga sekarang saat ini? Kalau saya ngelihat saat ini tuh aturan makin ketat ya, makin banyak. Terus waktu itu hampir 20-an tahun lalu tuh jurusan K3 kan dikit lah, di bawah 10. Sekarang udah 30-an lebih ya. Iya. Tapi kewajiban memiliki seorang safety officer itu sudah makin apa ya, kayak semua udah wajib punya safety officer gitu loh. Kalau zaman dulu yang perusahaan-perusahaan gede saja sepertinya ya, kalau sekarang tuh wajib semua perusahaan yang ada risiko di atas 100 orang, risiko atau risiko tinggi itu wajib menerapkan safety sama punya safety, petugas safety-nya seperti itu kan. Jadi untuk saat ini peluang di jurusan K3 itu besar ya, peluang kerjanya? Bisa jadi ya, bisa jadi. Harapannya sih semoga tetap banyak ya.
dan harus percaya diri dong. Iya. Ya kan? Lalu keahlian apa yang mungkin kita butuhkan untuk kita kan mahasiswa baru nih Bu, apa yang harus kita siapkan agar kita bisa bersaing di dunia K3 5 sampai 10 tahun ke depan? Kalau menurut saya nilai itu sekarang sudah bukan jaminan ya. Iya, Bu. Nilai itu sudah bukan jaminan. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa ngomong di public communication, presentation skill, reporting skill, kemudian punya second language, itu tuh sangat membantu ya. Karena kalau jadi safety itu kalian kan harus bisa kasih training, ya nggak sih? Harus punya keahlian dan kompetensi. Ya, kompetensi sekarang tuh banyak sekali. Sertifikasi training seperti itu ya. Jadi kalau nilai plus itu nggak cuma saya lulusan D3 atau S1, tapi kompetensi lain itu apa gitu loh. Ada yang sudah punya K3 umum BNSP, ada yang K3 umum Pernaker, ada yang sudah megang train of trainer, terus kemudian apalagi ya, punya kemampuan desain grafis misalnya, ya kan? Misalnya di Canva atau apalah gitu kan, kita suka dulu sering membuat apa namanya artikel info safety seperti itu. Kalau dari Word saja kan mungkin kurang menarik ya, akan lebih menarik dengan warna yang Tampilan lebih estetik ya, dari sisi estetik kan enak, apa tuh menarik gitu, kita datang padahal infonya sama gitu kan, infonya sama cuman dikemas dengan visual yang lebih bagus, orang akan lebih tertarik seperti itu. Kemudian negotiation skill juga tingkatan kalian kan harus maju ke top manajemen, ke bos, misalnya punya budget K3 ya, kan harus baik-baik tahu isi bosnya lagi enak nggak kita ngajuin budget seperti itu. Nah, itu empati ya. Ya, kalian nggak bisa datang langsung kita marah gitu, kok nggak mau pakai itu gitu, kita harus tahu dasarnya apa gitu kan. Kita udah maksa pakai helm, ternyata di hari itu ternyata nggak wajib helm, kan ya malu gitu. Ya nggak? Kalau ketika ada kecelakaan nih Ibu, itu kalau misal yang salah dari HSE-nya itu nanti HSE-nya gimana Ibu? Dampak ke HSE-nya gimana? Ini lagi rame ya kan, ada tuh HSE di Surabaya yang di mana tuh masuk penjara kalau nggak salah, ada ledakan itu HSE-nya dipidanakan. Waktu zaman itu juga ada tuh satu perusahaan industri kimia, jadi ada satu kecelakaan fatal kalau nggak salah ya, dia dipidanakan gitu kan orang HSE-nya gitu. Tapi kalau menurut saya nggak usah takut ya, karena sepanjang kalian tahu regulasinya, tahu potensi resikonya, kemudian how to-nya paham gitu, jadi nggak usah takut gitu kan. Yang penting yang kita lakukan itu udah sesuai dengan alur gitu. Kalau misalnya disebutkan bahwa karyawan harus reversement training 2 kali setahun, ya lakuin itu gitu kan. Kalau misalnya ada temuan terkait resiko, itu di follow up sampai sejauh mana, itu diingetin, prosedur itu dijalankan tidak gitu. Acuannya kan aturan, prosedur, instruksi kerja seperti itu kita jalankan, plus pemenuhan regulasi. Pemenuhan regulasi itu penting banget gitu. Kalau misalnya ini nih ada aktif, dia nggak punya CEO, kan mereka harus training, kemudian punya lisensi sebagai seorang operator forklift ya. Nah itu benar nggak, sudah training belum, kemudian sudah dapat lisensi belum. Jadi forklift itu atau alat-alat lain itu kendari oleh orang yang punya lisensi seperti itu. Kalau di luar orang yang punya lisensi itu risiko tinggi, dimana SI bertindak di situ. Yang penting kita main mungkin di area yang punya otoritas di situ, itu nggak boleh Pak. Kita ada catatannya bahwa kalian sudah info ini ke HR misalnya atau ke wilayah punya otoriti ya, ini sebenarnya nggak boleh gitu kan. Saran saya harus segera ditrainingkan misalnya, saran saya harus segera punya lisensi misalnya. Kalau mereka tidak mau ikutin, ya kan bola di mereka. Nah, lalu untuk penutup Ibu, pesan untuk mahasiswa K3 yang itu kami yang ingin berkarir selanjutnya bakal di K3 itu apa Ibu? Pesan saya, hidup itu tidak melulu tentang nilai ya, tidak melulu dengan IP yang tinggi, tapi gimana kalian kita bisa bersosialisasi dengan bagus. Kalau bisa ya ikut komunitas ya, komunitas safety kan banyak sekali ya, ada di LinkedIn, follow kira-kira orang yang kalian anggap itu menginspirasi seperti itu orang. Kalau kita wanita kadang ini ya bisa kerja nggak ya gitu kan, udah yakin aja ada, cari safety movement di LinkedIn kan banyak sekali ya, gimana kiprah mereka, gimana tindak mereka di lapangan seperti apa, minta saran, ikuti webinar yang relate. Kalau misalnya pengen webinar gratis juga banyak kok gitu, kemudian ikutin training tambahan untuk menambah soft skill kompetensi sekalian gitu. Tetap semangat, apalagi ya peluang itu akan selalu ada sih ya, peluang selalu ada, tergantung kalian gedornya nanti gimana dan gedornya pakai apa. Kalau cuma pakai ijazah itu rasanya saat ini nggak cukup deh, karena kita juga kalian juga belum berlomba kan, membuat CV aja belum berlomba dengan yang bagus tuh ya nggak, belum lagi nanti pas interview kalian harus menunjukkan sisi terbaik kalian ya nggak, kayak gitu.
Terus integriti itu penting, kejujuran itu penting. Saya banyak nemuin di CV itu banyak hal disebutkan begitu kita interview ternyata nggak seperti itu gitu kan. Jadi integriti menurut saya penting banget sih. Kita berusaha jujur, apa yang terpampang di CV itu benar. Baik, Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas wawancara hari ini dan semoga bisa selalu. Terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan ya Ibu. Oke, sama-sama, sukses untuk kalian ya.